warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini perwakilan dari kelompok 5 memenuhi tugas mata kuliah hidrologi terapan tentang siklus hidrologi Prodi Teknik Sipil 2019B Universitas Wiraraja Madura. Di sini akan menjelaskan tentang siklus hidrologi. Disusun oleh kelompok 5. 1. Ferli Fajar Hadianto. 2. Babil Kamali. 3. Agus Hermawan. 4. Jeffrey Sukandi. 5. Rendali Tayona. 4. Alfian Nur Mubarok. Pengertian siklus hidrologi. Siklus air atau bisa juga disebut dengan siklus hidrologi adalah suatu siklus yang terjadi di lingkungan perairan. Siklus ini akan terus berjalan dan tidak akan berhenti. Proses air dari atmosfer yang turun ke bumi dalam bentuk hujan atau salju, kemudian akan kembali lagi ke atmosfer secara berulang terus-menerus. Melalui siklus ini, ketersediaan air di daratan bumi dapat tetap terjaga. Proses siklus hidrologi juga berdampak pada teraturnya suhu lingkungan, cuaca, hujan, dan keseimbangan keekosisteman bumi. Pemanasan air laut oleh pemanasan sinar matahari merupakan kunci proses siklus hidrologi tersebut dapat berjalan secara terus-menerus. Air berevaporasi, kemudian jatuh sebagai presipitasi dalam bentuk hujan, salju, hujan es, dan salju, hujan gerimis atau kabut. Proses terjadinya siklus hidrologi. Siklus atau sirkulasi air tidak pernah berhenti dari atmosfer ke bumi dan kembali ke atmosfer melalui kondensasi, presipitasi, evaporasi, dan transpirasi. Tahapan proses terjadi siklus hidrologi terus bergerak secara berkelanjutan dalam berbagai tahapan yang berbeda. 1. Evaporasi. Siklus air yang pertama dimulai dengan proses evaporasi atau penguapan. Penguapan adalah proses perubahan molekul cair menjadi molekul gas. Proses penguapan ini dibantu secara alami oleh panas matahari. Sinar matahari yang menyinari tanah, sungai, danau, dan laut akan menyebabkan air menjadi uap air dan menguap ke atmosfer. 2. Transpirasi. Selain penguapan air secara langsung, tumbuhan dan hewan juga melangsungkan penguapan. Proses ini dinamakan transpirasi. Tumbuhan menyerap air melalui akar, kemudian digunakan untuk proses fotosintesis. Lalu uap air dikeluarkan melalui stomata. Sedangkan pada hewan, penguapan dapat terjadi ketika hewan mengonsumsi air kemudian melakukan pernapasan yang menghasilkan uap air. Tiga. Kondensasi. Kondensasi adalah proses berubahnya uap air menjadi cairan. Fase ini terjadi apabila uap air yang naik menuju atmosfer berada pada titik tertentu, kemudian berubah menjadi titik-titik air. Titik-titik air inilah yang menjadi awan jika berkumpul di udara. Semakin banyak kumpulan titik-titik air, maka akan menyebabkan awan tebal dan hitam. Sedangkan sublimasi di wilayah kutub, baik kutub utara dan selatan, serta wilayah yang banyak terdapat lapisan es akan mengalami proses sublimasi. Sublimasi ialah peristiwa berubahnya es menjadi uap air tanpa menjadi zat cair terlebih dahulu. Adveksi. Awan yang telah terbentuk pada fase sebelumnya akan berpindah menuju lokasi lain karena pengaruh angin dan perbedaan tekanan udara. Jadi, adveksi ini adalah proses berpindahnya awan. Adveksi menjadikan awan-awan menyebar dan berpindah tempat. Misalnya, awan di wilayah lautan berpindah ke wilayah daratan. Runoff. Peristiwa hujan yang jatuh ke permukaan bumi dan terjadi di wilayah dataran tinggi.
Misalnya hujan di daerah hulu sungai akan menyebabkan air mengalir ke daratan yang lebih rendah, sehingga proses runoff dapat diartikan adalah proses bergeraknya air. Infiltrasi. Air hujan yang jatuh ke permukaan bumi tidak seluruhnya langsung menuju ke danau, sungai, dan lautan. Maka dari itu, air yang masuk ke dalam pori-pori tanah menjadi air tanah ini disebut fase infiltrasi. Kemudian setelah itu, air akan kembali ke siklus awal hidrologi, yaitu evaporasi dan seterusnya. Macam-macam siklus hidrologi. Berdasarkan proses panjang dan pendeknya, siklus hidrologi ini dibagi menjadi 3 macam, yakni 1. Siklus hidrologi pendek. Air laut mengalami proses penguapan dan berubah menjadi uap air akibat adanya panas matahari. Uap air akan mengalami kondensasi dan membentuk awan. Awan yang membentuk akan menjadi hujan di permukaan laut. Gambar siklus pendek. Yang kedua, siklus hidrologi sedang. Air laut mengalami proses evaporasi dan berubah menjadi uap air akibat adanya panas matahari. Uap air mengalami adveksi karena angin sehingga bergerak menuju daratan. Di atmosfer daratan, uap air membentuk awan dan berubah menjadi hujan. Air hujan di permukaan daratan akan mengalami runoff menuju sungai dan kembali ke laut. Gambar siklus sedang. Yang ketiga, siklus hidrologi panjang. Air laut yang terkena pemasaran sinar matahari akan mengalami penguapan dan menjadi uap air. Uap air yang telah terbentuk akan mengalami proses sublimasi. Kemudian awan terbentuk dengan mengandung kristal-kristal es. Awan mengalami proses adveksi dan kemudian bergerak ke daratan. Awan akan mengalami presipitasi dan kemudian akan turun sebagai salju. Salju akan terakumulasi menjadi gletser. Gletser tersebut akan mencair karena adanya pengaruh suhu udara dan membentuk aliran sungai. Air yang berasal dari gletser akan mengalami di sungai tersebut kemudian akan kembali ke laut. Gambar siklus panjang. Saluran alami sungai. Saluran alami sungai berdasarkan jenis siklus hidrologinya, sungai termasuk ke dalam siklus hidrologi panjang. Sungai dikatakan hanya mengalami siklus hidrologi panjang karena proses sungai ini mengalami advoksi terlebih dahulu. Makanya, kalau di musim kemarau sungai kering karena mengalami penguapan. Identifikasi tempat survei Sungai Permata Kasengan. Di sini saya akan mengidentifikasikan hasil survei dari kelompok kami, yaitu 1. Nama lokasi Kasengan. Alur sungai yaitu tengah. Posisi alur sungai, bagian tengah sungai biasanya terletak di daerah datar. Ciri-ciri bagian tengah sungai yaitu 1. Arus tidak deras. 2. Daya erosi berkurang. 3. Pengikisan lebih banyak ke dinding sungai daripada ke dasar. 4. Terjadi pengendapan. 5. Terbentuk meander. 6. Meander terbentuk hingga mengalir ke sungai. Lebar sungai dari titik A panjang 40 meter, lebar 8 meter, sedangkan titik B panjang 40 meter, lebar 10 meter.
tengah. Posisi dari alur sendiri dibagi menjadi 3. 1. Hulu. Hulu merupakan sebuah aliran sungai yang berada di atas atau biasa disebut dari pusat sumber sungai atau awal aliran sungai. Sedangkan hilir adalah sebuah aliran sungai yang berada di bawah atau biasa disebut dengan daerah tempat berakhirnya sebuah aliran sungai menuju ke dataran yang lebih rendah. Yang kami survei yaitu di tengah. Yang bagian tengah, sungai biasanya terletak di tengah-tengah atau di daerah datar. Dari kelompok kami yang disurvei terdapat kondisi vegetasi, tumbuhan pohon pisang, bambu, pohon jambu air, rumput-rumput liar, dan lain. Hubungan antara sungai dengan hidrologi secara umum. Sungai sebagai daerah tangkapan air yang menyediakan kebutuhan air bagi manusia. Das berperan penting dalam menjaga lingkungan termasuk menjaga kualitas air. Mencegah banjir pada saat musim hujan, mencegah kekeringan pada saat musim kemarau, mengurangi aliran massa atau tanah, dan dari hulu ke hilir. Oleh karena itu, dengan melibatkan masyarakat dalam proses pemantauan dan evaluasi, dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap lingkungan terutama das. Pemahaman mengenai hidrologi dan das perlu dibangun diantaranya dengan memahami siklus air di tingkat plot dan bentang lahan. Mengetahui apa yang dimaksud dengan das, memahami fungsi hidrologi das. Presipitasi atau hujan. Hujan adalah suatu air yang jatuh dengan bentuk tetesan yang dikondensasikan dari uap air ke atmosfer. Sekian hasil dari presentasi kelompok kami. Apabila ada kata-kata yang kurang jelas, kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.